mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kedua ini dengan judul Halilintar di Tengah Istana. Pada seri yang ke-60 ini didukung oleh para pelaku Suprayogi sebagai Prabu Mentaun, Giovanni sebagai Senopati Pragolo, Wahyu Chandra sebagai Mahamenteri Surengpati, Jumali Jindra sebagai Pangeran Panji, Irma sebagai Dewi Unengan, Mucu sebagai Prasanta, Wenda Lubis sebagai Raja Jenggala, Novia Mandagi sebagai Permaisuri Jenggala, Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Sidang Dewan Sabta Prabu. Kita telah gagal menciptakan perang saudara antara Kerajaan Jenggala dengan Kediri. Tetapi bukan berarti hanya sampai di sini usaha kita. Tidak. Kita akan mengambil upaya lain. Itu harus. Sebab itulah aku adakan sidang Dewan Sabta Prabu ini. Ampun, Sri Prabu. Iya. Bagaimana Mahamenteri Surengpati? Menurut hamba, kerajaan yang terlemah dari dua kerajaan yang ada ialah Jenggala. Pertama, sang raja sedang dalam keadaan duka karena kepergian putra-putrinya, yakni Panji Kudawanengpati dan Dewi Unengan. Kedua, tugas-tugas keseharian tata keperajaan diwakilkan atau terwakili oleh putra mahkota, Brajanata. Nah, kedua hal tersebut adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Lalu bagaimana dengan Kediri? Kerajaan Kediri kiranya terlalu kuat untuk kita dekati. Di samping laskarnya yang kuat dan lengkap, jumlahnya pun tidaklah sedikit. Sementara Raja Kediri sendiri sedang dalam keadaan yang tak tergoyahkan. Sangatlah sulit bagi kita untuk dapat menggoyahkan kerajaan Kediri. Lalu, manfaat apa kira-kira yang akan bisa kita jalankan? Kirim laskar-laskar kita ke daerah-daerah yang berbatasan antara Kediri dan Jenggala. Buatlah gangguan atau kerusuhan di sana-sini. Sebentar masuk ke wilayah Jenggala. Sejenak kemudian masuk ke wilayah Kediri. Tentu para prajurit penjaga perbatasan akan mengira
bahwa gangguan datang dari saudaranya, mereka akan saling tuding dan mencerca. Begitu. Lalu bagaimana pendapatmu, Senopati Pragolo? Hamba Sri Prabu. Aku merasa amatan Mahamentri Surengpati sudah tepat. Bahwa Jenggala adalah kerajaan terlemah dibanding Kediri. Memang benar, Sri Prabu. Namun bukan berarti kerajaan Jenggala sedang tidur. Di sana ada Panglima Arya Dipo yang mahir dalam soal taktik dan siasat perang. Juga ada Ki Sarpo Wadas, penasihat istana yang tepat mengurai masalah. Jadi, menurut hamba, Jenggala tidak kalah kuatnya dengan Kediri dalam hal kesiagaan. Dari sebab itu, gangguan setempat-setempat seperti yang dirancang Mahamentri Surengpati tidaklah tepat sasaran. Setan alas. Mengapa Senopati Pragolo selalu menyanggah pendapatku? Apakah dia pikir hanya dirinya yang hebat? Tunggu pembalasanku, Senopati Keparat. Kerajaan Mentaun di bawah pemerintahan Raja Suwaga sulit mencari upaya lain guna mengganggu stabilitas yang ada. Karena baik Kediri maupun Jenggala sebenarnya bukanlah kerajaan kecil atau bawahan yang mungkin sewaktu-waktu bisa dikuasai. Kita tinggalkan kerajaan Mentaun yang sedang bingung mencari jalan keluar untuk mengadakan gangguan di wilayah-wilayah Jenggala maupun Kediri. Kini kita ikuti perjalanan rombongan Panji Kuda Wanengpati yang berada jauh dari istana Jenggala. Kang Mas Panji, kini kita sudah sampai di mana? Kita baru saja melewati desa Kamal Pandak. Berarti di depan sana, kita akan memasuki hutan Kuala Kamal. Apakah kita akan bermalam di sana, Pangeran? Hutan Kuala Kamal, malam itu menebarkan aroma yang harum mewangi. Wangi-wangian yang tidak saja ditimbulkan dari aroma bunga, tetapi pun dari wewangian semacam kayu cendana, kemangi, dan dupa. Ketika rombongan memasuki tepian hutan, aroma wewangian belum seberapa menusuk hidung. Namun saat rombongan sampai di tengah-tengah hutan, wewangian itu barulah terasa menyengat. Terlebih pada waktu rombongan diperintahkan membuka tenda-tenda untuk bermalam. Kau rasakan suasana yang agak lain malam ini? Iya, bahkan saat sore tadi, ketika kita diperintahkan Gusti Pangeran untuk membuka tenda-tenda di tempat ini. Iya, Di. Sebenarnya waktu mulai memasuki hutan ini, aku telah menciumnya. Tapi, aku diam-diam saja. Ya, takut dikatakan sebagai pengecut. Sama, Kang. Aku juga begitu. Tapi, Di, apa yang dicari Gusti Pangeran ya? Sampai-sampai tempat yang menyeramkan ini pun dijadikan tempat bermalam. Jangan ngomong seperti itu, Kang. Kalau memang kita menganggap diri sebagai kaulo setia Pangeran, kemanapun, dimanapun, kita harus tetap patuh tanpa mengeluh. Aku bukan mengeluh, Di. Hanya merasa heran. Kenapa Gusti Pangeran sampai bertindak seperti ini? Beliau kehilangan istri tercinta, Gusti Ayu Dewi Anggreni. Nah, wajar kan kalau tindakannya menjadi aneh-aneh seperti ini? Iya. Aku iba pada beliau. Kasihan. Mengapa hidup pernikahannya jadi tidak karuan?
Aku justru curiga, Di. Curiga? Iya. Pada siapa? Jangan katakan pada siapa-siapa. Iya. Pada Ingkang Sinuwun Gusti Prabu. Lah, mengapa begitu, Kang? Bayangkan saja. Pertama, perkawinan beliau dulu dilaksanakan secara terpaksa. Nah, dan kedua, Gusti Prabu masih menginginkan Dewi Sekartajilah yang menjadi pendamping Pangeran Panji. Oh, begitu. Lalu, Kang? Nah, dengan sendirinya, kebahagiaan hidup perkawinan Pangeran Panji adalah duka lara berkepanjangan Gusti Prabu. Iya, iya. Ya, barangkali saja dengan hilangnya Gusti Ayu Dewi Anggraini, maka Raden Panji bersedia dijodohkan kembali dengan Putri Sekartaji dari Kediri. Ya, tapi kenyataannya... Ya, kita semua ikut prihatin. Kita semua ikut jengkar ke Prabon. Kang, lihat, Kang. Lihat Gusti Pangeran Panji itu. Oh, aku makin iba pada beliau, Di. Selalu saja begitu yang beliau lakukan. Duduk bersila di depan tenda, mata nanar memandang ke segala arah. Dan kadang-kadang seperti ada yang diajak bicara. Barangkali benar, Kang. Menurut penglihatan beliau, ada seseorang yang datang lalu menyapanya. Hanya saja kita yang tak mampu melihat. Kalau begitu, Di, kita berdiri di sini saja dan memperhatikan pangeran. Kalau beliau butuh bantuan kita, Di. Ya, memang tugas kita, Kang. Bukankah malam ini kita yang bertugas meronda? Kanda, apakah tidak ada tindakan upaya pencarian untuk menemukan anak-anak kita, Panji dan Dewi Unengan? Mencari kemana, Dinda? Di mana? Sedang sasaran pasti yang dituju Panji saja kita masih buta. Kalau ada perkiraan yang pasti, kita akan mudah mencarinya. Jadi, hanya jika ada gambaran pasti, perakiraan yang bisa menunjukkan keterangan pasti, baru Kanda akan bergerak mencarinya. Jika kita memerintahkan mencari tanpa tujuan yang pasti, kita akan banyak mengalami kerugian. Rugi waktu, rugi tenaga, juga rugi biaya, Dinda. Mengapa Kanda jadi begitu perhitungan untuk anak sendiri? Padahal taruhannya adalah nyawa. Nyawa anak kita sendiri, Panji dan Unengan, Kanda. Apakah Kanda mau jika terjadi sesuatu atas diri mereka berdua? Bukankah sekarang ini ada beberapa kerajaan bawahan yang coba-coba untuk memberontak, memerdekakan diri dari kekuasaan kita, Kanda? Jika memang kendalanya adalah sasaran yang pasti, agar dapat menghindari kerugian, mengapa tidak dipanggil saja orang-orang pintar istana, Kanda? Suruh mereka pamerkan kepintarannya, melacak jejak Panji dan Unengan. Dinda, bicaralah pada Brajanata. Sebagai putra mahkota, dia sudah kulimpahkan wewenang. Biarlah semua dia yang mengatur dan memutuskan. Brajanata sudah saatnya ambil bagian dalam soal-soal pemerintahan. Jadi aku harus bicara pada Brajanata, Kanda? Iya. Dia harus mulai belajar mengambil tanggung jawab. Apakah Kanda tidak khawatir? Andai pun salah, biarlah dia belajar dari kesalahannya. Kanda Prabu benar-benar tidak khawatir? Brajanata sudah cukup dewasa, Dinda. Baiklah. Kalau begitu aku akan bicara padanya, Kanda. Dan merencanakan sesuatu dengannya.
Ada apa, Ibunda Permaisuri? Pagi begini sudah akan mengajakku bicara. Anakku Brajanata, ibundamu sudah mengajak Romo Prabu untuk membicarakannya. Tetapi Romomu menyuruh ibunda bertemu denganmu, anakku. Soal apakah itu, Ibunda? Adik-adikmu, Panji dan Dewi Unengan. Dimas Panji dan Dimas Unengan? Iya. Apakah tidak terfikir olehmu untuk pergi mencarinya? Brajanata, apakah tidak khawatir dengan keselamatan mereka? Sekarang ini tidak sedikit kerajaan bawahan yang berniat melepas diri dari kekuasaan kita ataupun Kediri. Lalu, kemana kita akan mencarinya, Ibunda? Kalau kau ragu kemana dan di mana akan mencari, panggil saja orang-orang pintar istana. Suruh mereka melihat dengan mata batinnya di mana dan kemana adik-adikmu. Brajanata, sebagai ibu, hati ini tidak tenang dan bahagia kalau anak-anak ibu tidak lengkap berkumpul di istana. Dan hati ibu baru akan berbunga, senang dan bahagia jika semua anak-anak berkumpul. Ada apa sebenarnya dengan kalian? Apa? Hati seorang ibu merintih, menjerit, memberontak, manakala dilihatnya anak-anaknya tidak lengkap berkumpul menyatu. Kebahagiaan ibu adalah kebahagiaan berada di tengah-tengah keluarganya, putra-putrinya, dan suaminya. Nah, saudara pendengar, akankah Brajanata menyusul mencari adiknya? Bagaimana nasib Panji Kudawanengpati di hutan Kuala Kamal? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.